Oke, kembali lagi ke YouTube channel saya, Danang Widi. Nah, di sini saya akan melakukan motovlogging kembali. Nah, jadi sudah lama ya kita nggak melakukan motovlog. Nah, di sini kebetulan saya juga sedang lagi mau mencari kacamata. Kacamata karena kebetulan kacamata yang biasanya saya pakai ini gagangnya putus. Jadi di sini kita ngobrol ngalor ngidul sambil menikmati sore hari di kota Solo, Surakarta. Seperti itu. Seperti biasa, saya menunggangi uh, motor kesayangan saya, yaitu Kawasaki W175. Tuh, dia posisinya masih ini. Karena masih belum panas ya, jadi mesinnya ini mati-mati. Udah lama nggak saya pakai soalnya, seminggu. Ini kalau ini posisi cuknya terbuka karena mesinnya masih belum idle. Tapi tadi kalau dia udah panas, dia udah stabil sendiri. Ya inilah ciri khas motor W175. Oke, kita matikan saja cuknya. Oke, kita lanjut lakukan jalan-jalan sore hari di jam 4 sore. Ya. Oke, suasana lagi ini ya, kadang hujan, kadang terik. Jadi ya otomatis daya tahan tubuh kita juga akan terganggu ya. Jadi buat teman-teman semua nih, pastikan jangan lupa untuk menggunakan masker sama vitamin diminum supaya bisa menjaga daya tahan tubuh kita, dan kalau yang udah sakit supaya tidak menulari yang lainnya, seperti itu ya. Oke, jadi ini pas jam pulang kantor. Nah, kebetulan saya lagi libur di Solo, jadi saya jalan-jalan sore aja mumpung cuaca sedang cerah. Jadi bagaimana beberapa minggu ke belakang dari teman-teman semua, adakah cerita yang bagus, cerita yang buruk, mungkin bisa diceritakan di kolom komentar ya. Jadi di sini saya akan membeli kacamata, rencana akan membeli sunglassnya yang dari Eiger aja. Kenapa Eiger? Yang terjangkau. Karena kebetulan kacamata sunglass saya yang biasanya saya pakai itu gagangnya putus, copot ya. Ya mungkin karena juga udah umur, juga udah tua, ataupun mungkin penggunaan saya yang agak kedebak-debruk, jadinya dia rusak seperti itu. Ini sore hari macet Solo, tapi saya rasa nggak akan semacet kalau kita di kota-kota besar. Kalau kota besar memang pasti udah macet atur. Kalau di Solo ya insya Allah masih bisa kita agak sabar dikit loh bahasanya. Itu ya. Jadi bagaimana persiapan tahun baru menghadapi tahun baru 2026 dari baik dari segi finansial maupun dari segi hubungan maupun dari segi yang lainnya. Ya mudah-mudahan kita di tahun 2025 ini apa yang udah kita jalani di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2026 kita bisa lebih baik dalam hal segala seperti itu. Oke, jadi di sini saya mau bercerita juga. Saya tuh rencana ada pengen membeli motor. Nah, rencana pengen beli motor metik. Nah, kebetulan incaran saya tuh ada Vespa yang baru keluar, Vespa LX 150. Harganya menarik soalnya di 46an. OTR Solo paling plus minus 4748. Terus sama atau Yamaha X-Max 250. Kalau dilihat pasti ada bingung ya, kan udah pindah CC gitu kan. Iya sih,
Cuman ya gimana ya, harganya pengen punya Vespa tapi juga pengen punya X-Max yang bisa enak buat touring. Kalau buat touring lebih enak X-Max, kalau buat kota-kota lebih enak Vespa. Nah itu ya itulah, saya bingung. Eh, Rencana pengen jadi mungkin di sini teman-teman semua ada yang bisa ngasih saran atau ini lebih baik beli Vespa aja buat touring ya. Beli X-Max aja, harganya beda tipis ya, nggak beda tipis, bedanya berapa, X-Max 66, bedanya 20 juta. Itu mah udah bisa buat beli motor apa namanya Matic satu lagi, itu udah 20 juta. Jadi ya gimana menurut teman-teman semua buat menemani Kawasaki W175 saya ini. Jadi supaya kalau misalnya saya mau keluar kota ataupun mau ya touring kalau bawaannya banyak itu tidak terlalu merepotkan. Walaupun memang motor ini udah saya kasih tas di belakang, dan kalaupun touring untuk bawaan juga notabene aman. Cuman kalau kita punya motor matic pasti akan lebih simple, motor matic yang khusus buat touring. Apalagi X-Max bagasinya lebar sekali. Hati-hati bu, udah lampu merah tuh berhenti. Luyur aja. Biasa, the power of EV. Ini kota Solo di sore hari. Ini juga belok kanan ke lama banget sih. Jadi bagaimana sore hari di kota kalian? Apakah semenyenangkan ini seperti di Solo? Di Solo macet enggak, rame ya, sepi enggak, jadi ya tengah-tengah lah ya, ada dua-duanya. Makanya masih tetap slow living lah di sini. Biaya hidup murah, buat tempat tinggal juga menarik. Kita kalau mau kemana-mana, sekalipun kita di ujung Solo pun masih dekat, nggak lama. Jadi menurut saya hidup di kota Solo tuh enak. Kita sekarang mau cari apa? Mau cari makanan, mau cari barang-barang fashion pun di Solo, otomotif pun di Solo juga udah semua tersedia. Makanan, food, kuliner semuanya udah tersedia semua di Solo yang keren-keren. Fashion, brand-brand yang dulu cuma ada di Jakarta pun di Solo juga udah ada. Mall juga ada di Solo. Oh, gitu. Jadi menurut saya Solo ini tempatnya enak buat kita hidup slow living di sini. Slow living tapi gaji Jakarta. Slow living gajinya luar negeri. Oke, cocok banget di sini. Jujur saya nyaman banget tinggal di Solo ini ya. Orang-orangnya juga ramah-ramah, enak, terus nggak, kalaupun kita mau berangkat kerja ataupun kita harus ke stasiun itu pun apa namanya, kalau di kota-kota besar kan pasti kan harus berangkat 1 jam atau 1 sampai 2 jam sebelumnya. Di Solo itu palingnya 30 menit sebelumnya pun pasti aman notabene buat ke stasiun, ke bandara. Semacet-macetnya pun masih bisa lah kita, kalaupun misalnya agak mepet dikit ke mana namanya, ke stasiun ataupun ke terminal maupun ke transportasi ada semua, stasiun ada, terminal ada, bis, bandara pun juga ada, tol sekarang enak, tol ke Jogja ada, tol Jawa, lintas Jawa pun semuanya juga ada semua. Jadi ya strategis lah tempatnya seperti itu. Kalau malam minggu di sini ini rame. Ramenya apa ya, ini apa namanya, orang-orang pada kan Ngarsopuro nih di sini nih. Nah di Ngarsopuro ini orang-orang pada nongkrong, pada ada yang jualan baju dan semacam. Jadi kalau malam minggu di sini notabene agak ramai, macet di sini nih kalau. Tapi ya sekali lagi, macetnya kota Solo ya gitu-gitu aja, nggak ada rasanya lah kalau dibanding kita pulang kerja kalau di kota-kota besar ya. Ini pun juga
macetnya pun juga pas malam minggunya aja seperti itu. Kalau mau pendidikan di Solo, pendidikan juga bagus ya, tapi kampus-kampus ternama kayak UNS, ada UMS juga yang swastanya juga bagus, semuanya banyak di sini. Jadi cocok lah buat teman-teman semua yang mau tinggal di kota Solo. Oke, jadi setelah kita panjang lebar ya, berapa menit kita perjalanan dari rumah? 10 menit. 10 menit plus minus 6 kiloan tadi perjalanan. Kita sekarang udah sampai aku di tokonya Eiger. Kebetulan aku mau mencari kacamata. Jadi mungkin sekian vlog singkat saya sore hari ini ya. Nanti jika ada komentar ataupun ada yang mau ditanyakan silahkan aja, feel free, kita diskusi bareng di sini. Oke, sekian dari saya. Nanti akan saya lanjut lagi lah ya kalau saya mau motovlogging lagi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video singkat saya ini terkait motovlog. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa dibagikan supaya channel saya semakin berkembang seperti itu. Jadi sekian dari saya, bye bye.